Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan perawat bertani yang selalu menampilkan informasi-informasi seputar dunia pertanian, terutama pada tanaman padi. Pada pola tanam jajar legowo kali ini, saya menggunakan 5:1, mengingat saat ini adalah musim tanam yang kedua yang identik dengan musim penghujan. Kenapa 5:1? Bukan karena tanpa alasan untuk melakukan semua ini, yaitu adalah di musim penghujan yang kita tahu bahwa biasanya terjadi hujan yang cukup intens dan juga angin yang kencang. Apalagi ketika kita menanam varietas Inpari 32 ini, biasanya Inpari 32 itu karakteristiknya adalah lebih tinggi, kemudian bobot buah yang cukup berat. Dengan pola tanam 5:1 ini, saya mengharapkan bahwa resiko terjadinya rebah yang lebih parah itu bisa diminimalisir. Jika pola tanam kita yang terlalu rapat, maka menurut berdasarkan daripada pengalaman kita di lapangan, bahwa ketika terjadi angin kencang dan hujan yang intensitasnya cukup tinggi, maka ini akan terjadi rebah yang parah. Di kesempatan kali ini juga, yang seperti kita lihat bersama bahwa tandur ini didominasi oleh ibu-ibu yang sekitar berusia 45 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, yang memang di wilayah kami ini sudah sangat jarang sekali generasi-generasi muda yang mau ikut bertani, sehingga ini menyulitkan nanti ketika regenerasi untuk eksisnya di dunia pertanian cukup sulit untuk mencari tenaga kerja yang mau bertani di sawah. Teknik tandur manual ini di mana-mana pun mungkin agak berbeda-beda. Ada yang menggunakan metode maju dan ada juga yang menggunakan metode sambil mundur. Namun tidak usah menjadi perdebatan karena nanti bisa-bisa maju mundur cantik. Ya salam kayak sehari ini. Menurut sejarah, sebelum petani mengenal tandur, biasanya mereka akan menanam padi secara acak. Hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat produksi beras. Melihat hal tersebut, Jepang mengajarkan cara menanam padi yang dikenal tandur. Ternyata metode seperti ini diajarkan juga oleh penjajah Jepang. Cara ini dilakukan supaya benih padi tidak terinjak oleh petani yang menanamnya. Selain itu, tandur dilakukan dengan tujuan supaya tanaman padi tertanam secara lurus dan sejajar. Benih padi yang ditanam di antara pertemuan garis lurus yang memanjang dan memotong pada satu petak sawah, padi pun terlihat rapih dan berbaris sesuai dengan garis. Kebiasaan tandur ini masih bertahan hingga sekarang. Tidak heran ketika melihat petani menanam padi dengan langkah maju atau mundur. Alhamdulillah sahabat tani, telah selesai proses tanam padi atau tandur ini dan bisa selesai dalam hanya sekitar 3-4 jam dalam 500 bata. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.